Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ricardo Financio Salenda. Nomor tamu saya B20119023. Kelas A Sosiologi. Maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Perubahan Sosial. Judul buku yang saya akan resume dalam video ini yaitu berjudul Strategi dan Perubahan Sosial, yang ditulis oleh Dr. Indradin Esos MSI dan Irwan SPD MSI, yang diterbitkan oleh The Publish. Kali ini saya akan meresume bab 3 yang berjudul Strategi Menghadapi Perubahan Sosial. Perubahan dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh dua faktor, baik dari alam maupun faktor dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor dari dalam merupakan kondisi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih maju ke depan. Pada kondisi tersebut, individu ingin lebih memberikan sumbangan yang berharga, ingin berupa atau tidak ingin ditindas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, faktor luas disebabkan adanya kebijakan dari pihak luar dalam aktivitas kehidupannya. Faktor luar juga dipengaruhi oleh adanya budaya atau lingkungan yang baru dan belum ada dijumpai selama di hidup mereka. Hal ini biasanya mereka terima atau ditolak untuk mencapai kehidupan yang layak ke masa depan. Keberadaan individu dalam kehidupan masyarakat salah satunya bertujuan untuk membentuk dirinya yang bisa berkembang dan maju ke masa depan demi mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ialah salah satu harapan masyarakat untuk bisa mengisi kemerdekaan Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk menciptakan pembangunan yang diharapkan, perlu adanya masyarakat, terutama pada komunitas lokal atau penduduk lokal. Walaupun kondisi dan situasi masyarakat dijuluki sebagai penduduk yang adem ayem, yang dimaksudkan adalah damai, rukun, harmonis, akan tetapi tidak akan lepas dari perubahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang menimpa merupakan salah satu pendukung pertumbuhan perekonomian pada penduduk lokal, dan hal tersebut terjadi pada penduduk yang berada di desa Putri Duyuh. Penduduk di desa Putri Duyuh, mata pencarian mereka sangat tergantung pada hutan. Keberadaan hutan menjadi salah satu sumber pendapatan untuk bisa hidup. Hasil hutan membawa perubahan terhadap aktivitas perekonomian dan aktivitas lainnya, sehingga penduduk lokal desa Putri Duyuh ketika bekerja memanfaatkan hasil hutan kehidupan mereka, termasuk kesejahteraan dan mencapai kehidupan yang lebih layak. Pekerjaan sebagai penebang kayu di hutan pada saat itu tidak memakai alat-alat mesin, melainkan menggunakan alat-alat manual yang bersifat tradisional. Mereka bekerja menggunakan gergaji manual yang dilakukan 2 orang untuk bisa menghasilkan uang. Aktivitas tersebut untuk meningkatkan bagaimana segala kebutuhan dapat terpenuhi dalam rumah tangga. Sebagai penebang hutan, yang alat manual penghasilan tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Artinya, tenaga dan waktu mereka habis untuk menggergaji kayu saja sehari-hari dan tidak kelihatan hasil yang diperoleh. Faktor yang mendukung perubahan dalam masyarakat tidak hanya perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah, melainkan hanya faktor luar yang menyebabkan masyarakat melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat didorong oleh rasa percaya bahwa perubahan akan bersifat nilai positif untuk membangun aktivitas ekonomi. Akan tetapi, perubahan mata pencarian bukan sekedar pergantian pekerjaan oleh masyarakat, namun perubahan tersebut membutuhkan penyesuaian yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga. Perlu dicermati bersama bahwa kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat banyak faktor yang melatar belakanginya. Salah satunya masalah yang terjadi, terutama masalah ekonomi.
Akan tetapi kita lupa bahwa masalah ekonomi tidak berdiri sendiri. Pasti ada yang melatar belakangi masalah itu terjadi, terutama adanya faktor perubahan pada mata pencarian. Pada tahap awal, perubahan mata pencarian dapat saja meningkatkan kemiskinan dalam masyarakat, karena dengan perubahan mata pencarian masyarakat menjadi shock dan membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Bisa saja perubahan pada tahap awal menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap kebutuhan hidup dan tidak tercapainya tingkat kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Namun seiring berjalan waktu akan menemukan cara untuk menghadapi situasi kehidupan yang baru. Kekayaan alam yang melimpah bukan milik masyarakat pribumi, melainkan milik penjajah untuk menguasai segala apa yang menjadi keinginannya. Sehingga perekonomian masyarakat ketika dijajah tidak semuanya terpenuhi kebutuhan hidup dan mereka hanya bisa menjadi kulit bagi negara lain. Sejak kemerdekaan, negara terus berjuang dalam rangka membangun infrastruktur perekonomian untuk mengisi kemerdekaan negara ini. Akan tetapi, penjajahan tidak akan berakhir. Masyarakat terus dijajah dengan kondisi perubahan mata pencarian yang dimana mata pencarian tersebut telah menjadi mata pencarian utama dalam rumah tangga masyarakat untuk terpenuhi kebutuhan ekonomi. Perubahan mata pencarian hidup membawa dampak kepada pemikiran masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang dianggap tidak penting telah menjadi dasar bagi masyarakat lokal untuk bisa bertahan hidup. Bertahun-tahun merasakan hasil dari hutan atau bumi yang kaya raya dan bertahun-tahun hidup akan mewah dengan pendapatan dari hasil hutan. Akan tetapi, kebijakan menjadikan masyarakat lokal desa Putri Puyuh harus mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Pekerjaan sebagai penembang hutan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi dan hanya mengutamakan otot atau mau bekerja keras dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Pekerjaan hutan dilakukan dari pagi sampai sore, bahkan di antara mereka melakukan pekerjaan di hutan sampai malam dengan membangun kemah untuk bisa memperoleh pendapatan yang sesuai dengan harapan mereka.